Nabi-nabi biyen gak tau gelem ngrendahno awake dhewe. Ya bener tawadhu. Ya bener tawadhu tapi ojo ngene carane misal. Dadi tawadhu dianggap sebuah kehinaan. Tawadhu dianggap sebuah, orang tawadhu gak mau nyerang orang lain itu dianggap hina sama mereka. Paham gak? Jadi kan tadi dijelaskan orang itu kalau debat seringkali merendahkan orang lain. Seringkali dia menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Makanya dia berdalih, ada wenjing Nabi kok. Ya apa? Annal mu'min manhiyun an idlali nafsihi. Jeung Nabi gak seneng nek kabeh ana wong mukmin ngrendahno awake dhewe. Tawadhu itu kehinaan. Ojo lakoni. Lah ngono. Anane aku debat kok ngene iso apa? Aku njaga kemuliaane aku. Padahal apa? Gak pengen awake diajuhkan. Gak pengen awake ditinggalkan sama masyarakatnya. Dia gak mau popularitasnya menurun, membawa-bawa nama agama. Dan ketika dia takabur, dia bilangnya apa? Izzuddin. Iki kemuliaan agama, mau aku tuh pede, harus saya tampilkan. Ini kan suatu hal yang sangat bias, paham sampean ya? Itu biasa sampean. Tipis. Kapan orang dikatakan tawadhu, kapan orang dikatakan tadzallul? Kalau tawadhu bener, kalau tadzallul nggak boleh. Paham ya? Tadzallul itu merasa hina, dirinya hina terus gak pede dadi wong gitu. Tawadhu ya kan merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tawadhu merasa dirinya itu lebih jelek daripada orang lain. Kan itu kan hampir sama. Takabur itu menganggap dirinya itu hebat. Izzul Islam, izzul nafas. Apa izzul nafas itu ya? Martabat, mempertahankan martabat itu juga diharuskan. Jadi kan ini kan suatu hal yang saling apa? Sebenarnya suatu hal yang hampir sama tapi sangat berbeda. Foto yang sering kali saya ungkapkan antara pasrah dengan putus asa. Paham sampean ya? Orang ngomong pasrah dianggap putus asa. Orang terlalu orang terlalu semangat, orang terlalu pede dengan dirinya dianggap dia sombong karena nggak mau doa misalnya dan lain sebagainya. Repot musuh goblok ini. Dan seringkali orang-orang bodoh itu gitu. Ono wong tawadhu ngomong ojo tawadhu, nginakno awak, merendahkan diri itu enggak boleh. Kalau dia sombong dia bilang apa? Izzuddin. Ini adalah memperjuangkan harkatnya agama. Oke niki mulang rek. Kene iki wong mulang. Monggo kudu tujuanmu ini apa? Membranding agama biar enggak dihina sama orang. Balik mana itu tujuan awal itu hati ya. Dan orang itu ya sangat rawan di hal ini. Kalau nggak benar hatinya itu mukhlis karena Allah, maka seringkali manusia terjebak. Terjebak apa? Terjebak dengan apa yang dia katakan sendiri. Yang seharusnya itu positif tapi indallah itu negatif. Qul hal unabbiukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Dari Gusti Allah, apakah aku enggak memberitahu engkau tentang orang yang paling rugi di dunia? Orang siapa itu? Mereka adalah orang yang menganggap dirinya baik-baik saja, tapi ternyata dia adalah orang yang paling hina, paling rugi. Nah, menganggap dirinya tawadhu, tapi ternyata dia tadzallul. Menganggap dirinya izzatun nafas, izzatuddin, izzatun nafas, tapi nyatanya dia takabur lan sak pituruti. Maka bagaimanakah kita? Maka kita nggak boleh menilai orang lain. Ya,
Karena kita nggak tahu niatnya orang itu sampai mana, kita nggak ngerti niatnya orang sampai mana. Jadi orang tawaduk terus buat orang ini, wah ikut tadzallul iku, gue nginakno awake dhewe ora oleh, ya gak bisa gitu. Ono wong misal pasrah buat orang ini, putus asa itu, gak bisa gitu. Itu sudah gejolak atine dhewe-dhewe, tergantung orangnya. Ono wong pamer kenikmatan, misal buat orang ini sombong, padahal dia pinginnya tahatus kenikmatan gitu kan, riak itu kan, beda kan tipis banget kan, antara tahatus nikmat dengan riak, tipis banget. Mau orang cerita, alhamdulillah mobilku anyar, alhamdulillah aku mari panen akhirnya esok umroh, malah riak, ya nggak bisa kayak gitu. Karena ternyata apa? Tujuannya dia kalau baik tahatus nikmat, justru kamu yang hasut gitu loh. Maka ini Imam Ghazali memberikan kita keterangan semacam itu, tujuannya apa? Biar kita mawas dengan diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Karena orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang menilai semacam itu, mereka salah dalam menilai orang, menilai sikap, itu didaunya sama Imam Ghazali sebagai orang al-ghabiyyu, al-fakkaru, al-khadda'u, orang bodoh yang suka mengelabui. Ya, dapat tidak mengelabui, ya itu dianggap orang yang tahu itu justru terhina, dianggap orang yang sombong justru memperjuangkan agama. Nah itu loh, orang-orang yang sering mengelabui orang, ya jangan gitu ya. Wa anit takabbur ila sayyid takabbur al-makuti kanten penduni indallahi ing dalam sandingi Gusti Allah bi izid dini kelawan mulyane agama. Lah ketika ada orang takabur, ketika dia takabur, dia bilangnya apa? Izuddin. Saya tujuannya kayak gini apa? Untuk memperjuangkan, untuk memperbaiki nama agama. Tahrifan krono ngowahi lil ismi maring asam, maring aran. Makanya kemarin sudah dijelaskan bagaimana bahayanya tahriful ismi lil musamma. Begitu bahayanya penyematan nama, penyematan istilah untuk hal-hal tertentu, pengkelabuan istilah pada sesuatu hal tertentu, itu sangat bahaya. Paham ya? Pengkelabuan, penyamaran istilah. Kan di sana ada bab dewe kan itu, bab pengkelabuan istilah. Fuqaha yang seharusnya takut sama Gusti Allah, tapi diartikan fuqaha hanya orang-orang yang paham tentang hukum-hukum secara formal saja. Ini kan pengkelabuan istilah ini. Nah, kemarin dijelaskan kayak gitu, sangat bahaya. Harusnya santri itu disematkan bagi orang-orang yang memang orang yang mukhlis lillah, orang yang belajar karena Allah. Tapi sekarang santri diistilahkan hanya bagi orang-orang yang sarungan tok misal. Itu tahriful ismi lil musamma. Bahaya itu nanti. Karena apa? Dengan itu terciptalah mindset. Dengan itu terciptalah sisi pandang, cara pandang orang di dalam menyikapi sebuah peristiwa. Ketika itu terlontar setiap kali, kekeliruan itu selalu diumumkan, digaungkan secara masif, maka hal-hal yang seharusnya salah akan menjadi benar. Ya, dan hal-hal yang sebenarnya benar akan menjadi salah. Ini masalah itu. Nah, ketika yang menguasai itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang seringkali mengkelabui umat dengan menyematkan nama-nama yang tidak seharusnya, apa konsekuensi logisnya? Maka orang-orang akan bias untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga pada akhirnya banyak orang keliru mendeteksi kebenaran dan kekeliruan. Akhirnya apa? Wong sing dianggap apa? Orang-orang pasrah justru dianggap putus asa. Orang yang riak justru dianggap tahdus bin nikmah. Orang tahdus bin nikmah justru dianggap orang riak.
Penggelabuan. Ulah siapa itu? Ulah al-ghabiyu al-khadda'u al-makar. Ulah orang-orang bodoh yang seringkali menyalahgunakan istilah-istilah yang seharusnya. Itulah. Orang tawadhu dianggap izlal, kan itu kan? Orang tawadhu dianggap merendahkan diri, di mana merendahkan diri itu enggak pantas bagi seorang mukmin. Tapi orang sombong dianggap izzuddin.